Bicara soal rambut gondrong, hampir semua orang dan profesi kini salah kaprah memandang lelaki gondrong. Mulai dari orang yang berprofesi negarawan, politisi, guru, profesor, dokter, pebisnis, bahkan agamawan dan lain-lain. Hanya seniman yang terbebas dari salah kaprah pandangan ini. Tapi bukan artinya saya membela dan saya seorang seniman loh ya. Saya sangat kasihan dengan orang-orang yang berpandangan salah kaprah ini. Memang, pandangan mereka yang keliru itu bisa dimaklumi. Sebagian orang berambut gondrong memang menimbulkan kesan urakan, seram, malas, kotor, dan stigma lainnya. Namun, tidak semua lelaki berambut gondrong seperti itu. Disinilah letak salah kaprahnya. Mereka menggeneralisasi semua orang berambut gondrong. Artinya, ada yang keliru dari logika berpikir masyarakat umum. Ada yang keliru dari logika kebudayaan masa kini, yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi budaya stigma. Prinsip saya adalah semua stigma harus dilawan. Bodoh amat perlawanan itu berhasil atau tidak, yang penting adalah lawan. Mengapa stigma harus diperangi? Sebab jika dibiarkan, stigma akan berkembang jadi penyakit kebudayaan, membuat kehidupan sosial kebudayaan hanya jadi penuh sesak dengan prasangka. Tentu saja, semua manusia bermental sehat ingin hidup berdasar pada nalar jernih, bukan semata-mata berpijak dari prasangka yang tak pernah dikritisi. Sebagaimana manusia itu banyak jenisnya, maka lelaki rambut gondrong pun banyak pula jenisnya. Tapi biar gampang, secara pola umum hanya ada dua jenis rambut gondrong. Rambut gondrong asal-asalan dan rambut gondrong beralasan. Saya gak bahas jenis yang pertama, karena saya mewakili jenis rambut gondrong yang kedua. Bagi orang berambut gondrong jenis kedua, rambut gondrong adalah sebuah sikap kritik sosial budaya. Jangan salah, di balik rambut gondrong ada logika, ada sikap. Lantas, apa logikanya? Budaya yang bagaimana yang dikritik? Ada sebuah argumen yang bagi saya sangat dangkal, namun justru dipopulerkan, yaitu penampilan seseorang menunjukkan bagaimana kepribadian orang tersebut. Namun, apakah manusia memang sesederhana itu? Apa manusia semudah itu direduksi? Tentu saja, sudah seabrek penelitian di bidang psikologi yang mengeksplorasi tentang keterkaitan penampilan luar sebagai salah satu variabel untuk menjelaskan mengenai kepribadian. Beberapa hasil menunjukkan keterkaitan, sedangkan hasil lain menunjukkan tak ada keterkaitan signifikan. Di kebudayaan saat ini, penampilan luar ibarat menjelma Tuhan. Segala hal yang bisa mendongkrak kualitas penampilan langsung diikuti. Rambut pria, misal, salah satu contohnya ketika cukuran pendek yang tampak manly, langsung booming mendadak, dikasih berbagai macam jenis varian komen. Berbondong-bondong pria melakukan hal yang sama. Tentu hal ini sah-sah saja, tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereduksi karakter seorang pria hanya berdasar rambutnya saja. Bahwa yang disebut laki-laki itu harus berambut cepak, pendek, rapi, pomedan, dan lain-lain yang sejenis. Bahwa lelaki mapan itu harus berpenampilan demikian. Nah, bagi saya, menggondrongkan rambut adalah sebuah sikap kritik terhadap sosial budaya yang menuhankan penampilan, budaya prasangka dan menstigma atas dasar penampilan. Itulah budaya hari ini. Setiap pria boleh dan bebas gondrong. Tak hanya seniman, dokter boleh gondrong, tokoh agama boleh gondrong, guru boleh gondrong, pebisnis boleh gondrong, presiden dan wakil presiden pun boleh gondrong. Jadi sejatinya di balik rambut gondrong ada sebuah seruan. Mari fokus berbenah isi kepala dan perilaku. Sebab pada akhirnya indikator universal manusia adalah isi kepala dan perilakunya, bukan penampilan, apalagi rambutnya.